Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya, salam harmoni. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abu Bakar Siddiq, NIM 1813041021. Nah, di sini saya akan menyampaikan laporan praktikum mengenai letal konsentrasi pada ikan atau LC50. Langsung saja, yang pertama yaitu tujuan praktikum. Jadi praktikum ini bertujuan untuk mengetahui titik konsentrasi salinitas minimal dan maksimal yang mampu ditolerir oleh makhluk hidup. Kemudian yang kedua, melatih keterampilan dalam praktikum lapangan. Baik, selanjutnya yaitu dasar teori. Nah, jadi sebenarnya apa sih dimaksud dengan letal konsentrasi? Nah, jadi letal konsentrasi atau LC50 ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui titik maksimal dan minimal yang mampu ditolerir oleh makhluk hidup. Nah, faktor tersebut dapat digunakan sebagai indikator persebaran populasi dalam organisme tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Nah, jadi cara menghitung letal konsentrasi ini dihitung dengan banyaknya jumlah individu yang mati dalam populasi tersebut dan harus mencapai 50%. Lalu bagaimana cara yang dapat digunakan untuk menghitung letal konsentrasi organisme air tawar? Nah, ini dapat menggunakan ikan seperti gambar. Nah, kemudian dengan cara apa? Yaitu jawabannya dengan menggunakan salinitas atau tingkat kadar garam dalam air tersebut. Nah, untuk mengetahui letal konsentrasi dari suatu organisme air tawar dapat menggunakan tingkat salinitas dengan penambahan garam dalam suatu wadah dan waktu tertentu. Nah, kemudian kondisi tersebut ini akan mempengaruhi pengaturan osmoregulasi dari ikan tersebut. Nah, semakin jauh perbedaan tekanan osmotik antara tubuh ikan dan lingkungan, nah ini akan semakin banyak energi yang digunakan ikan tersebut untuk melakukan osmoregulasi. Nah, kemampuan osmoregulasi ikan ini tentunya akan terbatas dengan banyaknya kadar garam yang berada di luar lingkungan tubuhnya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap ikan tersebut. Kemudian, apa saja alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum kali ini? Jadi bahan utamanya yaitu yang pertama, ada 12 ekor ikan cere dalam bahasa daerah dan dalam nama latinnya adalah Gambusia affinis. Nah, kemudian untuk alatnya, yang pertama ada jaring, kemudian ada gelas plastik, kemudian ada gelas ukur, kemudian ada stopwatch buat menghitung waktunya, kemudian ada garam dapur, garam halus, nah kemudian yang terakhir ada air bersih. Nah, selanjutnya merupakan prosedur kerja. Nah, jadi yang pertama, setiap gelas plastik diisi dengan air menggunakan alat ukur sebanyak 200 ml. Kemudian yang kedua, memasukkan 3 ekor ikan pada setiap gelas plastik. Kemudian yang ketiga, mengamati tingkah laku ikan. Kemudian yang keempat, menambahkan secara bertahap setiap 1 menit 1 sendok teh garam halus atau setara dengan 4,8 gram. Yang kelima, melakukan penambahan garam sampai 50% ikan mati dari total seluruh gelas. Nah, kemudian yang keempat, mengamati tingkah laku ikan ketika terjadi penambahan konsentrasi garam. Yang pertama lendir, gerakan operkulum, dan tingkat keaktifan berenang sampai ikan mati mencapai 50%. Kemudian yang ketujuh, membuat tabel pengamatan dan menyusun laporan praktikum. Nah, berikut merupakan hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel. Nah, jadi perubahan tingkah laku ikan ini terjadi pada menit ke-10 atau penambahan garam ke-10. Nah, di sini ikan sudah mulai hilang kesadaran, gerakan operkulum cepat dan berlendir. Kemudian pada penambahan garam ke-15 atau menit ke-15, ini sudah terdapat 1 ikan yang mati. Dan ikan yang lain ini sudah hilang kesadaran dan berenang dengan cepat dan kemudian melompat. Kemudian gerakan operkulum perlahan memelan dan memunculkan lendir. Nah, pada penambahan garam ke-17 atau menit ke-17 ini sudah terdapat 2 ikan yang mati. Nah, untuk gelas yang lain ikannya diam tiba-tiba melompat gitu. Nah, kemudian gerakan operkulumnya perlahan memelan dan berlendir. Kemudian pada penambahan garam ke-20, nah ini tingkah laku ikannya sudah terdapat 3 ikan yang mati. Nah, kemudian hilang kesadaran, diam dan tiba-tiba melompat. Kemudian gerakan operkulum pelan, kemudian ada yang sudah berhenti karena mati dan berlendir. Nah, selanjutnya penambahan garam ke-25. Nah, ini sudah ada 4 ikan yang mati, yaitu pada gelas nomor 3 dan nomor 4. Nah, gerakan operkulum
pelan, kemudian muncul lendir. Nah, kemudian pada yang terakhir ini sudah ikan mencapai mati 50%, yaitu pada penambahan garam ke-28 atau menit ke-28. Nah, ini pada gelas nomor 1 sudah terdapat 2 ikan yang mati, pada gelas nomor 3 1, kemudian pada gelas nomor 4 terdapat 3 ikan yang mati. Gerakan berkelum pelan dan berlendir. Nah, baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini terdapat 3 poin penting. Jadi yang pertama, untuk bertahan hidup, ikan harus beradaptasi, mencegah kelebihan air atau kekurangan air, dan mempertahankan keseimbangan ion-ion dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua, perubahan kadar salinitas akan mempengaruhi tekanan osmotik cairan tubuh ikan, sehingga ikan harus melakukan penyesuaian atau pengaturan kerja osmotik internalnya, agar proses fisiologis dalam tubuh ikan dapat berjalan secara normal. Nah, kemudian yang ketiga, semakin tinggi kadar salinitas, ikan akan berupaya terus untuk menjaga kondisi tubuhnya tetap homeostatis hingga pada batas toleransi yang dimilikinya. Nah, itu merupakan poin penting yang umum yang dimiliki dari makhluk hidup atau ikan tersebut. Nah, kemudian terdapat faktor lain yang mempengaruhi kenapa terjadi perbedaan kematian pada hasil tadi. Jadi yang pertama, jenis kelamin. Nah, jadi untuk jenis kelamin ini akan sangat berpengaruh. Kenapa? Karena dengan kelamin jantan gitu, ikan akan lebih mampu beradaptasi. Kemudian kelamin betina sebaliknya. Kemudian usia ikan, semakin dewasa ikan, maka dia akan semakin mampu beradaptasi. Berbeda dengan ikan yang lebih kecil usianya atau lebih sedikit usianya. Kemudian yang ketiga ini adalah ukuran ikan. Nah, semakin besar ukuran ikan, ini maka akan mampu beradaptasi semakin bagus. Berbeda dengan ikan yang lebih kecil, maka kemampuan beradaptasinya akan sedikit lebih kecil. Nah, itu tadi untuk poin khususnya. Nah, ada lagi satu. Nah, lagi satu ini adalah ketika ikan betina sedang akan bertelur, di telurnya terdapat telur. Nah, ini otomatis juga akan mempengaruhi kemampuannya dalam bertahan hidup. Berbeda dengan ikan betina yang tidak sedang bertelur. Oke, mungkin ini untuk pembahasannya. Baik, kita lanjut ke kesimpulan. Jadi di praktikum ini terdapat beberapa kesimpulan. Jadi yang pertama, penambahan garam di bawah 15 ini merupakan tingkat salinitas yang dapat ditolerir oleh ikan cere atau ikan Gambusia affinis ini. Nah, kemudian semakin tinggi konsentrasi garam atau salinitas, maka ikan tidak mampu mempertahankan homeostatis dan ikan akan mati. Nah, ikan cere ini merupakan ikan yang terdapat di air tawar. Nah, kemudian faktor yang lain seperti usia, kemudian jenis kelamin, ukuran tubuh, keadaan sedang mengandung tidak mengandung. Nah, ini juga berpengaruh terhadap kemampuan ikan dalam beradaptasi. Nah, selanjutnya yaitu saran, perlu adanya penghitungan berat awal ikan agar hasil praktikum lebih relevan. Bisa dibuat ikannya dengan berat yang sama dan ukuran yang sama. Kemudian yang kedua, perlu ditimbang penambahan garamnya, tidak dikira-kira menggunakan sendok. Nah, ini akan berpengaruh terhadap hasil praktikum dan akan mendapatkan hasil yang relevan. Oke, terima kasih dari saya. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya, salam harmoni.